Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mulyana Bercerita. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe agar tidak tertinggal video-video menarik lainnya dari channel ini. Langsung saja ke cerita. Aku tak pernah membayangkan bahwa kebahagiaan yang baru saja kujemput harus hancur dalam hitungan hari. Namaku Nadira, seorang wanita berusia 25 tahun yang baru saja menikah dengan pria yang selama ini kuanggap sebagai jodoh terbaik yang dikirimkan Tuhan untukku. Namanya Reza, pria yang kukenal sebagai sosok penyayang, bertanggung jawab. Dabe selalu menampakkan ketulusan dalam setiap kata-katanya. Dari awal perkenalan, aku yakin dia adalah pria yang akan mendampingiku seumur hidup. Setiap kebersamaan kami sebelum menikah penuh dengan kisah indah, obrolan ringan tentang masa depan, impian yang ingin kami wujudkan bersama. Aku percaya bahwa hubungan kami dibangun di atas pondasi cinta yang kokoh. Namun, siapa sangka hanya dalam 1 minggu setelah pernikahan, ia menjatuhkan talak kepadaku tanpa alasan yang jelas. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Semua harapan yang telah kususun rapi hancur begitu saja di hadapan kenyataan pahit. Ya, ku tak habis mengerti bagaimana mungkin seseorang yang begitu kucintai tega mengkhianatiku secepat itu. Aku tak tahu harus bagaimana menghadapi ini. Hari-hari pertama pernikahan kami terasa begitu indah. Aku merasa seperti perempuan paling beruntung di dunia. Setiap pagi, aku terbangun dengan perasaan bahagia melihat Reza ada di sampingku, tersenyum hangat. Ia memperlakukanku dengan kelembutan yang membuatku semakin jatuh cinta. Ia mengajak makan malam romantis, memberiku kejutan kecil, bahkan tak sungkan membantuku di dapur. Aku mulai merasa bahwa inilah pernikahan impian yang selalu kudambakan sejak dulu. Namun lambat laun aku mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Setiap kali ia menerima telepon, ia selalu mencari tempat sepi. Aku sering melihatnya tampak gelisah, seakan ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Setiap kali aku bertanya, ia hanya menjawab singkat bahwa itu urusan pekerjaan. Aku mencoba percaya padanya, namun hati kecilku berkata ada yang tidak beres. Aku berusaha mengabaikan firasat buruk itu, berpikir bahwa aku hanya terlalu cemas tanpa alasan yang jelas. Aku tak ingin merusak kebahagiaan yang baru saja kami mulai. Puncaknya terjadi pada hari ke-7 pernikahan kami. Saat itu, Reza pulang lebih larut dari biasanya dengan ekspresi yang tak biasa. Wajahnya penuh kegelisahan, seakan ada beban berat yang menghimpitnya. Ia bahkan menghindari kontak mata denganku. Aku yang merasa ada sesuatu yang aneh mencoba berbicara baik-baik dengannya. Aku ingin tahu apa yang membuatnya berubah begitu drastis dalam waktu singkat. "Kamu kenapa, Mas? Kelihatannya ada yang mengganggu pikiranmu," tanyaku lembut. Mencoba untuk tetap tenang meski hatiku sudah dipenuhi kegelisahan. Reza menghela napas panjang, lalu tanpa banyak basa-basi ia berkata, "Kita harus berpisah. Aku ingin menceraikanmu." Aku tertegun seakan dunia runtuh seketika. Aku menatapnya dengan mata penuh keterkejutan, berharap aku salah dengar. "Apa maksudmu, Mas? Kita baru menikah seminggu, dan sekarang kamu ingin menceraikanku begitu saja?" Apa aku melakukan kesalahan? Aku masih mencoba mencari alasan yang masuk akal di balik keputusannya yang mendadak itu. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, jawaban yang kudapat justru lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Reza tidak menjawab langsung. Ia hanya menunduk, seolah menimbang-nimbang sesuatu dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata dengan suara berat, "Maafkan aku, Nadira. Aku mencintai wanita lain. Aku mendengar Anda bisa melupakan dia. Aku telah berjanji padanya sebelum menikah denganmu, tapi aku justru mengkhianati janji itu. Aku tak bisa meneruskan ini." Ucapannya bagaikan belati yang menghunjam dadaku. Hatiku terasa remuk, napasku tersengal seakan tak bisa menerima kenyataan yang baru saja ia ungkapkan. Aku merasa dikhianati dalam sekejap mata. "Jadi aku hanya pelarian bagimu? Apa artinya pernikahan kita selama ini? Apa semua ini hanya sandiwara?" Tanyaku dengan suara bergetar. Aku berharap ini semua hanya mimpi buruk yang segera berakhir. Tapi ekspresi Reza yang penuh rasa bersalah menegaskan bahwa semua ini nyata. Aku mulai menangis tanpa bisa menahannya lagi. Perasaan sakit yang begitu dalam membuatku kehilangan kata-kata. Aku tak pernah menyangka bahwa orang yang kucintai sepenuh hati bisa mengkhianatiku. Secepat ini, aku merasa tidak berharga, seolah telah dibuang begitu saja setelah hanya 1 minggu menjadi istrinya. Keesokan harinya, Reza benar-benar mengajukan gugatan cerai. Aku masih sulit mempercayai semua ini. Orang tuaku terkejut. Keluarganya pun ikut bingung dengan keputusan mendadaknya. Aku mencoba mencari tahu siapa sebenarnya wanita yang ia pilih dibandingkan aku, dan akhirnya kutemukan kebenaran yang lebih menyakitkan. Wanita itu adalah mantan kekasihnya yang selama ini tetap menjalin hubungan dengannya secara diam-diam. Aku merasa begitu dikhianati. Bukan hanya oleh Reza, tetapi juga oleh takdir yang seakan mempermainkanku.
Aku mencoba mengingat kembali setiap momen yang kulewati bersamanya dan menyadari bahwa semua kebahagiaan yang kualami bersamanya hanyalah tipuan. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa begitu, tega mempermainkan hati orang lain. Aku tak tahu harus marah, kecewa, atau merasa bodoh karena telah mempercayainya sepenuhnya. Tapi aku sadar, meratapi nasib tidak akan mengubah apapun. Aku memilih untuk bangkit, memulihkan luka hatiku, dan menjalani hidup baru. Aku percaya, ada kebahagiaan yang lebih baik menantiku di masa depan, dan aku tak akan membiarkan kisah pahit ini menghancurkan seluruh hidupku. Namun cobaan belum berhenti sampai di situ. Setelah perceraian kami resmi, aku mengetahui bahwa Reza ternyata menikahi wanita itu hanya sebulan setelah menceraikanku. Mereka menggelar pernikahan mewah yang seolah menunjukkan bahwa aku tak pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Aku merasa dipermainkan, dihina, dan dilupakan begitu saja, tapi aku menolak untuk larut dalam kesedihan. Dengan tekad kuat, aku mulai membangun hidupku kembali. Aku kembali bekerja, menata masa depan, dan berusaha menemukan kebahagiaan tanpa bergantung pada siapapun. Lambat laun, aku menyadari bahwa pernikahan singkat itu adalah pelajaran berharga. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang janji manis, tetapi tentang ketulusan yang nyata. Aku memaafkan Reza, bukan untuk dirinya, tetapi untuk diriku sendiri agar aku bisa melangkah ke depan, tanpa membawa beban masa lalu. Bertahun-tahun kemudian, aku mendengar kabar bahwa pernikahan Reza tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Wanita yang dulu ia pilih meninggalkannya, dan ia kini hidup dalam penyesalan. Tapi aku tak lagi peduli. Aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri, dan itu lebih dari cukup bagiku. Kini aku lebih semangat menata masa depan. Aku telah melewati masa-masa sulit, belajar dari luka, dan bangkit dengan versi diriku yang lebih kuat. Aku tidak lagi menoleh ke belakang atau meratapi apa yang telah terjadi. Sebaliknya, aku menjadikannya sebagai pelajaran, berharga untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bahagia. Aku menemukan kebahagiaanku sendiri dalam hal-hal yang sebelumnya tak pernah kusadari, dalam pekerjaanku, dalam orang-orang yang tulus mencintaiku, dan dalam impian yang kini mulai kukejar kembali. Aku percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang lebih indah, dan aku siap menyambut masa depan dengan hati yang lebih lapang. Kini, bukan lagi kesedihan yang mengisi hariku, melainkan harapan dan kebahagiaan baru yang aku ciptakan sendiri. Aku tidak membutuhkan penyesalan dari masa lalu untuk merasa berharga. Aku telah menemukan kebahagiaan sejati dalam diriku sendiri, dan itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupku.